Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Amsal 2 ayat pertama hingga yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Belajar menjalani kehidupan yang baik tak seperti belajar ilmu matematika. Ilmu matematika berkaitan dengan ilmu pasti, 1 tambah 1 2, 5 kali 2 10. Sedangkan kehidupan berkaitan dengan ketidakpastian, kekompleksitasan, dan selalu bergerak secara dinamis, berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Di sepanjang kita menempuh ilmu pendidikan di sekolah, tidak ada ilmu pasti tentang menjalani kehidupan. Tidak ada ilmu ampuh membangun relasi suami istri, ilmu merawat dan mendidik anak yang jitu, atau ilmu menghadapi bos yang semena-mena, dan lain sebagainya. Menjalani kehidupan membutuhkan lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Kehidupan membutuhkan hikmat. Kitab Amsal memberikan jawaban bagaimana seseorang hidup dalam hikmat. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa segala pengetahuan, pengertian, dan hikmat itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada manusia, sehingga manusia dapat berpikir, menganalisa, menciptakan sesuatu, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Tanpa Tuhan, manusia tidak mampu berpikir dan menggunakan akal budinya. Hal yang kedua, Kitab Amsal menegaskan bahwa hikmat Tuhan perlu dicari dan diupayakan. Kita tidak bisa hanya meminta hikmat kepada Tuhan dan duduk diam menunggu hikmat itu turun dari langit. Hikmat perlu dicari, dikejar, diterima, dan disimpan oleh manusia. Kenapa membutuhkan sebuah usaha manusia untuk menemukan hikmat? Karena hikmat itu tersembunyi dari orang-orang fasik dan orang-orang bodoh. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengenal jalan Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang menutup telinga dari perkataan Tuhan. Hanyalah orang yang mau mendengar dan menerima perintah dan ajaran Tuhan yang akan mendapatkan hikmat. Hanyalah orang yang mau mencari Tuhan setiap waktu yang akan menemukan hikmat. Hanyalah orang yang mengejar hadirat Tuhan, seperti orang mengejar harta terpendam, yang akan menemukan harta hikmat dari Tuhan. Godly Family, Tuhanlah sang sumber hikmat. Ketika kita berusaha mencari Tuhan, maka engkau akan menjalani hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Saat ini Kristus mengundang engkau, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan setiap waktu, dan tinggal di dalam Engkau. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada hikmat yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Amin.